Selamat datang pada topik penyusunan proposal riset dalam mata kuliah Riset dan Statistik bersama dengan saya, Ibu Teresia. Tujuan pembelajaran pada topik kali ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengembangkan proposal penelitian dan mahasiswa dapat menjelaskan prinsip etik penelitian keperawatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Alkitabiah yang berwawasan Kristiani. Proposal riset adalah rencana yang tertulis yang mengidentifikasikan elemen penting di dalam proposal penelitian. Di antaranya yaitu masalah penelitian, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka kerja, dan juga menuliskan terkait metode dan juga bagaimana cara pengumpulan data dan bagaimana cara penganalisa data yang akan dikerjakan di dalam penelitian yang dibuat. Komponen proposal terdiri dari 3, yaitu yang pertama awal, yang kedua isi, dan yang ketiga akhir. Kita akan bahas satu persatu. Untuk komponen awal proposal, terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, atau daftar lainnya yang dimiliki oleh peneliti di dalam proposal. Pada bagian isi proposal terdiri dari 3 bab. Yang pertama yaitu bab pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab 3 bab metode. Untuk bab 1 pendahuluan terdiri dari yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, yang keempat masalah penelitian atau hipotesis penelitian, yang kelima manfaat penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka, itu terdiri dari kerangka teori, yang kedua kajian literatur, yang ketiga adalah ringkasan dari literatur yang telah dibaca oleh peneliti sebagai bahan dasar dari riset yang akan diambil. Untuk bab 3 atau metode, itu terdiri dari 7 komponen. Yang pertama yaitu desain penelitian, yang kedua pertimbangan etik, yang ketiga populasi dan sampel, yang keempat instrumen, yang kelima rencana pengumpulan data, yang keenam rencana analisa data, dan yang ketujuh potensial keterbatasan. Bagian akhir proposal terdiri dari daftar pustaka dan juga lampiran yang diperlukan. Judul penelitian dalam proposal merupakan bagian yang paling penting karena ini ada pada halaman cover atau halaman judul. Peneliti harus benar-benar menjabarkan judulnya dengan sangat baik, menggambarkan seluruh isi proposal penelitian. Karena judul proposal atau judul penelitian harus benar-benar konsisten mencerminkan dari isi proposal. Kalau untuk qualitative study atau studi kualitatif, biasanya judul itu termasuk juga memunculkan poin penting dalam informasi yang akan dicari atau diteliti di dalam studi kualitatif, atau juga fenomenanya dan juga populasi atau karakter populasi yang akan dilakukan penelitian kualitatifnya. Kalau untuk studi kuantitatif, judul itu harus benar-benar menjabarkan variabel kunci yang diteliti di dalam proposal penelitian tersebut. Dalam kata lain, merupakan komponen PICO ya. Saya harap mahasiswa masih mengingat apa itu PICO. PICO, P itu untuk patient atau population atau problem atau masalah penelitiannya. I-nya intervention, C-nya comparison, O-nya outcome ataupun hasil ya. Jadi judul pada penelitian kuantitatif itu harus menunjukkan komponen PICO-nya. Ini berdasarkan Politback 2018. Lalu bagian abstrak. Abstrak ini merupakan hal yang penting juga selain judul, karena abstrak merupakan ringkasan dari seluruh penelitian yang akan dilakukan atau proposal penelitian yang akan dilakukan. Abstrak akan menjawab pertanyaan apa masalah penelitian yang akan dicari oleh peneliti. Yang kedua, apa metodenya dan bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Struktur atau komponen abstrak pada umumnya bisa disebut dengan IMRAT. IMRAT susunannya adalah Introduction, Method, Result, Discussion. Namun kalau untuk proposal hanya sampai pada Introduction dan Method. Karena untuk proposal, result dan discussion belum dilakukan. Bagian pertama di dalam bab 1 pendahuluan adalah background atau latar belakang. Penulis ataupun peneliti sangat perlu untuk menjabarkan latar belakang atau konteks dari masalah penelitian yang akan dilakukan. Jadi bisa dibilang bahwa latar belakang adalah jantung dari penelitian ini, karena di sini menyebutkan need for the study atau apa sih kepentingannya penelitian ini akan dilakukan. Jadi itu harus benar-benar disusun secara logik atau secara urutan yang sangat clear dan logik atau masuk akal. Sehingga para pembaca dapat memahami bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam latar belakang juga dapat menjabarkan fenomena. Tadi kan konteks, fenomena, dan juga harus menyebutkan gap penelitian atau celah penelitian. Apa-apa saja yang telah diteliti sebelumnya dan apa saja yang belum diteliti, dan untuk itulah penelitian ini akan dilakukan. Selain itu, dalam latar belakang juga harus benar-benar menunjukkan pentingnya penelitian, dan kedua adalah novelty atau tingkat kebaruan dalam penelitian ini. Masalah penelitian merupakan satu pernyataan dari apa masalah penelitian dan apa argumen sehingga penelitian itu harus dilakukan. Dan ini benar-benar harus menjabarkan juga bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk dapat menyelesaikan masalah penelitian. Menurut Politback 2018. Jadi harus jelas ada tujuan ataupun ada kebutuhan penelitian tersebut dilakukan. Dan masalah penelitian juga harus dapat menimbulkan rasa ingin tahu dari pembaca dan juga dapat dijelaskan secara jelas atau clear dan juga menjelaskan bahwa isunya adalah hal yang penting. Dan masalah penelitian harus konsisten dengan tujuan penelitiannya. Masalah penelitian itu dapat memiliki beberapa sumber. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi dari peneliti ataupun orang-orang di sekitar peneliti. Yang kedua adalah opini dari ahli atau opini expert, di mana untuk ahli dalam topik tertentu, misalnya dalam topik keperawatan paliatif ataupun topik keperawatan kritis, itu mungkin para ahli dapat membantu peneliti untuk mengetahui apa sih isu atau masalah penelitian yang penting di dalam bidangnya. Atau yang sumber ketiga adalah perdebatan yang sangat besar di dalam literatur. Jadi tren riset atau riset yang berkembang dan banyak diteliti itu biasanya menimbulkan banyak aspek yang didebatkan ataupun yang masih kontradiktif ya, dan ini pun dapat menjadi sumber dari perumusan masalah penelitian. Atau yang keempat yaitu bila ada perdebatan di dalam kebijakan di pemerintahan, terkhusus kalau untuk keperawatan spesifik untuk ruang lingkup keperawatan maupun kesehatan, ataupun juga dari nursing teori atau teori keperawatan. Ini berdasarkan Creswell dan Politback 2018. Iya, problem statement menurut Politback 2018 itu muncul dan secara urutannya, yang pertama adalah identifikasi masalah. Apa sih yang kurang tepat atau yang berjalan tidak sesuai pada masalah yang dihadapi sekarang atau pada situasi yang sekarang. Yang kedua background-nya tadi ya. Background-nya itu apa sih sebenarnya masalahnya dan konteks situasinya apa, dan ini perlu diketahui oleh pembaca. Yang ketiga scope atau bagaimana
besarnya masalah ini gitu ya, dan siapa saja yang atau kalangan atau golongan orang yang terkena masalah atau memiliki potensial terkena masalah dari masalah ini. Konsekuensi masalahnya, apa yang dapat terjadi kalau masalah ini tidak diatasi gitu ya. Yang kelima, knowledge gaps. Tadi saya sudah membahas sedikit ya. Knowledge gap itu apa? Informasi yang belum clear nih dari penelitian yang sebelumnya. Misalnya penelitian terkait penggunaan manajemen nyeri berdasarkan suatu teori gitu, dan apa sih yang belum dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya, dan itu yang perlu dijelaskan, knowledge gaps atau celah pengetahuan. Yang keenam adalah proposed solution atau solusi yang ditawarkan, bagaimana penelitian yang akan dilakukan ini dapat berkontribusi untuk menyelesaikan masalah yang telah dijelaskan. Lalu untuk tujuan penelitian sebenarnya adalah penjabaran dari arah penelitian dan apa yang akan dilakukan secara skop yang luas atau broad indication, ataupun juga peneliti ingin mencapai tujuan yang secara spesifik dengan parameter yang digunakan oleh peneliti dalam tujuan khususnya. Jadi mungkin bahasa yang lebih sederhananya adalah tujuan umum itu untuk mencapai tujuan yang lebih luas, dan tujuan khusus itu adalah tujuan spesifik yang ingin diteliti oleh peneliti. Ini berdasarkan Politback 2018. Nah, kalau dalam studi kuantitatif, maka tujuannya adalah mengidentifikasi seluruh variabel dalam penelitian, dan juga untuk mengetahui adanya kemungkinan hubungan atau keterkaitan antar variabel di dalam populasi yang diteliti. Kalau dalam studi kualitatif, maka tujuannya adalah untuk mengetahui konsep-konsep kunci atau fenomena kunci yang dialami oleh studi partisipan atau studi subjek ya, yang akan dilakukan di dalam proposal yang akan ditulis. Ini menurut Politback 2018. Untuk masalah penelitian sebenarnya adalah kalimat lain dari tujuan penelitian. Jadi lebih dibuat dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Nah, pertanyaan penelitian itu perlu sekali menurut Fandino 2019 memiliki syarat finer atau visible. Visible itu artinya dapat dikerjakan. Yang kedua, interesting atau menarik minat, bukan hanya untuk peneliti tapi juga berharapnya adalah untuk pembaca ya. Novel atau memiliki nilai kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan. E-nya ethical atau menggunakan pertimbangan-pertimbangan etis, dan yang R-nya adalah relevan atau relevan dengan isu yang benar-benar berkembang secara real ya. Manfaat penelitian dapat terbagi menjadi manfaat teoritis, theoretical benefits, ataupun manfaat praktis. Yang pasti manfaat penelitian itu benar-benar harus manfaat yang real bagi mungkin pengembangan teori maupun juga untuk praktikalnya pada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Yang pasti masalah penelitian adalah ada pada populasi, maka manfaatnya harus dirasakan oleh populasi penelitian untuk manfaat praktisnya. Oke, bab 2, tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka mungkin bisa dibilang bagian dari penelitian yang boleh dibilang adalah comot-comot ya, atau hanya mengambil dari literatur sebelumnya lalu ditinggal disusun ya. Namun bukan demikian. Tinjauan pustaka yang baik adalah tinjauan pustaka yang secara struktur
benar-benar dapat mendukung dari argumen peneliti yang telah disebutkan sebelumnya di bab 1 gitu ya. Jadi harusnya tinjauan pustaka itu benar-benar menjadi part yang menunjukkan bahwa peneliti mengetahui apa yang akan dia teliti. Tinjauan pustaka yang baik itu bukan hanya mensummarize atau memberikan kumpulan-kumpulan teori atau kumpulan-kumpulan definisi. Lebih daripada itu, tinjauan pustaka sebaiknya dilakukan oleh peneliti dengan melihat pada situasi studi sebelumnya, apa yang menjadi pertentangan, apa yang menjadi kesamaan, dan itu yang harus ditulis dan disummarize dengan baik oleh peneliti. Tinjauan pustaka yang baik pada banyak penelitian itu sebaiknya tinjauan pustaka dari artikel 3-5 tahun ke belakang. Namun mungkin ada beberapa studi, misalnya studi historis atau studi sejarah yang mungkin justru harusnya tinjauan pustakanya adalah tinjauan pustaka yang berpuluh-puluh tahun ke belakang. Namun pada umumnya harusnya yang paling terbaru. Kenapa? Karena tinjauan pustakanya akan lebih dekat konteksnya dengan situasi yang saat ini. Dalam tinjauan pustaka juga memuat kerangka teori dan kerangka konsep. Bagaimana dalam studi kuantitatif khususnya, bagaimana peneliti menjabarkan setiap konsep yang mendukung dari variabel yang akan diteliti. Dan itu penting dan juga bisa digambarkan dalam bentuk diagram. Menurut Sadisip et al. 2016, ini yang tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa 5C di dalam melakukan tinjauan pustaka. Yang pertama cite, jadi kita harus tahu nih statement ataupun hasil ataupun argumen dari penelitian yang sebelumnya. Yang kedua adalah compare bagaimana penelitian yang sejenis itu mungkin ada yang saling berbeda dari segi teorinya, metodologinya, ataupun perbedaan populasi. Lalu kontraskan, mungkin ada yang kontras argumen-argumen ataupun metodologi yang digunakan. Mungkin yang satu menggunakan studi retrospektif, yang satu menggunakan studi cross-seksional, ataupun yang satu menggunakan metode kualitatif untuk meng-approach ataupun menjawab pertanyaan penelitian yang hampir mirip. Lalu kritik literaturnya, sebenarnya ini yang paling salah satu hal yang paling penting dilakukan dalam tinjauan pustaka. Jadi tadi seperti yang saya bilang, bukan hanya sekedar menggabung-gabungkan berbagai sumber, tidak. Kita harus sebagai peneliti harus benar-benar memahami konsep-konsep yang akan kita gunakan, bagaimana peneliti-peneliti sebelumnya ataupun teoris-teoris sebelumnya menuliskan atau menjabarkan dalam artikel mereka sebelumnya. Jadi bukan hanya asal menggabung-gabungkan ya. Jadi harus dikritik. Lalu juga harus dikoneksikan atau dihubungkan dengan penelitian yang akan dibuat saat ini. Jadi 5C-nya adalah cite, dicitasi, di-compare, di-kontras, dikritik, dan juga dihubungkan dengan apa yang akan dikerjakan saat ini. Bab 3, metode riset ya. Metode riset ini sebenarnya menjadi arahan atau guideline bagi peneliti untuk mengimplementasikan rencana dalam proposalnya, untuk juga melakukan analisa data, untuk juga melakukan interpretasi hasil yang nantinya akan didapat. Sebelumnya sudah disampaikan dalam metode riset bab 3 itu terdiri dari desain penelitian, pertimbangan etik. Pertimbangan etik ini meliputi apa saja prinsip-prinsip etik yang akan dikerjakan di dalam penelitian ini, dan itu yang menjadi hal yang penting juga ya. Bagaimana prinsip-prinsip etik dipastikan akan dikerjakan oleh peneliti. Perencanaan populasi dan sampel, instrumen, rencana pengumpulan data, rencana analisa data, dan potensial keterbatasan. Kita bahas satu persatu. Untuk desain penelitian,
Di sini jelas akan dijabarkan apa strategi peneliti untuk menjawab pertanyaan dan juga untuk menguji hipotesis bila menggunakan studi kuantitatif ya. Dan di sini dalam desain penelitian, peneliti akan meyakinkan dalam membaca apa yang akan dikerjakan dan apakah metodenya sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian dan juga untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk kuantitatif dan kualitatif pastinya harus benar-benar sesuai ya, jadi harus sinkron apa masalah penelitiannya, apa tujuannya, dan apa metodenya atau desain penelitiannya. Misalnya, kalau pengalaman nyeri pada pasien terpasang WSD dengan pneumotoraks, apakah ini sesuai dengan desainnya kuantitatif atau lebih sesuai dengan desain yang kualitatif? Kalau misalnya memang dari bab 1 sudah dijabarkan bahwa tujuannya adalah untuk mengeksplorasi pengalaman pasien dalam yang terpasang WSD, maka yang menjadi desain penelitiannya adalah kualitatif. Sebaliknya, bila masalah penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap mahasiswa keperawatan di dalam melakukan tindakan invasif. Nah, berarti kalau ada 2 variabel dan juga tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel A dan B, ya pasti desain penelitian yang sesuai adalah kuantitatif. Ya, desain penelitian kuantitatif. Dan ini harus dijelaskan dengan clear ya dalam desain penelitian. Pertimbangan etik ini harus dijabarkan pada bab 3 ya. Jadi apa yang menjadi pertimbangan etik untuk melindungi hak-hak dari partisipan atau studi subjek ya, subjek penelitian kita. Apakah subjek penelitian memiliki hak untuk menentukan pilihannya, hak kepada dilindungi privasi atau kerahasiaan datanya, hak untuk mengatakan bersedia atau tidak, atau confidentiality, bagaimana menjaga kerahasiaan datanya. Apakah studi partisipan memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, sama, atau juga bagaimana studi partisipan itu mendapatkan perlindungan dari semua potensial berbahaya dari studi yang akan dilakukan. Nah, itu penting. Dan bagaimana cara mendapatkan informed consent ataupun bagaimana cara peneliti menjelaskan prosedur penelitian, bagaimana peneliti menjelaskan seluruh ringkasan dari penelitian yang akan dilakukan, dan pada akhirnya peneliti menawarkan atau memberikan sebebas-bebasnya hak kepada calon partisipan untuk bersedia atau tidak. Nah, ini harus dijelaskan. Dan terutama bagaimana peneliti nanti akan masuk ke dalam tahapan untuk memperoleh ethical clearance atau ethical approval. Diuji proposalnya oleh komite etik dengan prosedur yang blind review, dan bagaimana nanti pada akhirnya komite etik menilai sejauh mana peneliti benar-benar menjamin hak dari partisipan penelitian. Dan di sini akan dibahas lebih lanjut terkait pertimbangan etik pada topik berikutnya. Lalu bagian dari perencanaan populasi dan sampel. Nanti kita akan bahas populasi dan sampel pada topik yang berikutnya secara lebih detail. Namun pada topik proposal kali ini, populasi itu adalah seluruh grup ataupun seluruh grup yang terlibat dalam masalah penelitian yang akan diangkat gitu ya. Kalau sampel adalah subset atau sebagian dari populasi. Dan
dalam pemilihan sampel juga akan ada kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas disebutkan pada proposal, dan ini juga sangat penting bagaimana kriteria inklusi eksklusi bila peneliti hanya mengambil secuplik atau sebagian orang dari populasi yang ada. Ini menurut Politback 2018. Pada bab 3 juga dijelaskan instrumen dan pengukurannya. Nanti kita akan juga bahas pada topik selanjutnya. Instrumen dan pengukuran itu bagian dari implementasi penelitian. Bagaimana strategi dalam menggunakan alat ataupun pengukuran untuk dapat memahami fenomena apa yang ada pada populasi yang akan kita teliti. Kalau kita mau meneliti misalnya respon nyeri, maka instrumen ataupun alat yang digunakan misalnya numeric phase scale misalnya ya, atau kita mau meneliti persepsi pada populasi remaja terkait tingkat stres mereka, maka kita memberikan instrumen berupa kuesioner stres pada populasi yang akan kita teliti. Contohnya seperti itu. Jadi dalam bab 3, instrumen dan measurement harus benar-benar dijabarkan dengan utuh. Instrumen apa yang digunakan, bagaimana cara menggunakannya. Kalau misalnya menggunakan kuesioner, item-itemnya berapa banyak yang berupa pernyataan positif, negatif, berapa skornya, dan sebagainya. Kalau pada studi kualitatif, maka guideline pertanyaan yang digunakan apa untuk wawancara, bila misalnya menggunakan desainnya fenomenologi untuk kualitatif, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada topik instrumen dan pengukuran dalam penelitian. Ini berdasarkan Politback 2018. Dan juga validitas dan reliabilitas dari kuesioner ataupun instrumen lain yang akan digunakan itu harus dijabarkan pada bab 3 ya, pada bagian instrumen dan measurement. Prosedur pengumpulan data atau data collection atau collecting data, bagaimana step-step yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat mengumpulkan data. Mungkin dimulai dari persiapan bagaimana pengambilan data awal, lalu yang kedua bagaimana nanti dalam proses masuk ke ethical committee atau pengajuan etik pada komite etik, lalu dan seterusnya sampai dengan peneliti dapat mengakses pada partisipan dan pada akhirnya dapat memperoleh data dari subjek penelitian. Ini dari Politback 2018, dan ini harus jelas time frame-nya atau kurun waktunya dari kapan sampai kapan. Misalnya dalam 1 bulan, dari bulan berapa sampai bulan berapa, dan itu harus clear. Oke, rencana analisa data itu benar-benar menunjukkan atau menjabarkan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melakukan, contohnya pada studi kualitatif, kuantitatif untuk coding, dan juga bagaimana mensortir data yang akan diambil, dan pada akhirnya apa tes yang digunakan atau uji yang digunakan untuk menganalisa data, dan pada akhirnya dapat menghasilkan satu hasil yang dapat diinterpretasi sebagai hasil penelitian. Ini Sadisit et al. 2016. Potensial keterbatasan di sini sebenarnya peneliti harus juga menjelaskan bahwa proposalnya ataupun penelitiannya memiliki keterbatasan di dalam perencanaannya. Dalam tahap proposal atau dalam tahap perencanaan, sebenarnya agak sulit ya untuk mengidentifikasi apa saja potensial keterbatasannya. Tapi nanti ketika sudah dalam tahap selesai pengambilan data, pengolahan data, dan analisa data, dan juga interpretasi hasil penelitian, di situ mulai terlihat
karena seluruh proses penelitian sudah dikerjakan dan pada akhirnya peneliti dapat mengidentifikasi apa keterbatasan penelitian yang dia miliki. Kalau pada tahap perencanaan proposal memang masih agak sulit untuk mengidentifikasi potensial keterbatasan ini. Tapi tetap harus dijabarkan ya potensial keterbatasan penelitian ini. Misalnya kalau dari penelitian kuantitatif bisa dijelaskan apa kekuatan dan kelemahannya dalam penggunaan instrumen yang digunakan misalnya, atau kelemahan dan kekurangan dari desain penelitian yang dilakukan. Itu juga dapat disebutkan di dalam proposal pada bagian potential limitation atau potensial keterbatasan. Iya, demikian topik mengenai penyusunan proposal. Bila mahasiswa memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan melalui forum diskusi yang akan Ibu buka, dan mari berdiskusi di dalam sesi in person pada week 7. Terima kasih dan selamat belajar.